Baik, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama. Sukihoto, Namo Buddhaya. Pada hari ini kita melanjutkan topik yang kemarin yang sudah kita bahas sebelumnya, di mana di wasa ketujuh ya, Sang Buddha ketemu dengan dua dewa ya. Satu dewa dia berdana kepada orang-orang biasa ya selama 10.000 tahun dan terlahir di alam dewa. Dewa yang satu dia berdana kepada biku yang telah mencapai tingkat kesucian dan hanya berdana satu kali ya, yaitu berdana nasi waktu Pindapata. Nah, kemudian hasilnya dewa tersebut lahir di alam yang lebih baik. Ya, jadi ini adalah perbedaan di mana manusia yang lahir di antara zaman Sunyakalpa atau zaman di mana tidak ada Buddha, tidak ada Dhamma, tidak ada Sangha, dan di mana zaman ketika ada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Jadi ini adalah bedanya. Setelah Buddha menjelaskan kepada Dewa Indaka dan Dewa Ankura mengenai manfaat bagaimana ketika mereka harus berbuat kebajikan ya. Yang pertama, mereka harus memilih ladang kebajikan itu sendiri, yaitu mereka yang telah terbebas dari loba, dosa, dan moha, atau mereka yang sedang mengurangi loba, dosa, dan moha. Jadi ini adalah ladang kebajikan yang bisa kita dapatkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lantas setelah Sang Buddha membabarkan khotbah ini kepada para dewa yang ada di surga Tawatimsa, kemudian Dewa Indaka dan Dewa Ankura mereka sama-sama mencapai tingkat kesucian Sotapanna ya, Sotapati. Mereka mencapai tingkat kesucian pertama. Sedangkan dewa-dewa yang lain belum mencapai tingkat kesucian tersebut. Nah, setelah para dewa berkumpul, Sang Buddha juga menguraikan ya bagaimana tentang abhidhamma di dalam surga tersebut. Untuk apa? Untuk membalas jasa kebajikan kepada mamanya yang mama Sang Buddha yang waktu itu bernama Dewi Mahamaya. Ketika beliau meninggal, terlahir di alam surga dan bernama Dewi Santusita ya. Nah, jadi untuk membalas jasa kebajikan kepada mamanya, maka Sang Buddha pergi ke alam surga dan membahas mengenai yaitu ya abhidhamma. Nah, Bapak Ibu, kehebatan daripada Sang Buddha ketika di alam surga Tawatimsa ya. Jadi Sang Buddha tetap menjadi dua ya. Jadi Sang Buddha dengan kesaktiannya membuat satu Buddha lagi, kemudian satu Buddha ini tinggal di alam surga, kemudian mengajarkan abhidhamma non-stop ya, non-stop mengajarkan. Sedangkan Buddha yang asli secara fisik, nah beliau turun ke dunia seperti biasa ya. Pagi melakukan Pindapata, nah kemudian setelah itu setelah selesai berpindapata kembali ke alam surga. Makanya di dalam Mahayana mereka mengenal bahwa Buddha memiliki tiga perwujudan ya, tiga badan. Trikaya ya, yang itu Nirmana Kaya, Samboga Kaya, dan Dharma Kaya. Jadi badan dari Sang Buddha itu ada tiga. Nah, kalau kita melihat daripada cerita ini adalah sama ya, cuma di dalam teks kita di Pali tidak menyebutkan bahwa Buddha memiliki tubuh Trikaya ini ya, hanya disebutkan di dalam teks Mahayana. Nah, jadi ketika misalnya Sang Buddha sedang duduk di alam surga, maka
satu bentuk badannya turun ke alam dunia, kemudian berpindah patah seperti biasa ya, ketemu dengan murid-muridnya, juga membabarkan dhamma di alam manusia, yang satu badan di alam surga membabarkan abhidhamma kepada para dewa yang ada di sana, ya, terutama untuk ibunya. Dewa-dewa yang belum memiliki tingkat kesaktian, mereka hanya melihat, oh di depan kita adalah Buddha yang asli. Tetapi dewa-dewa atau Brahma, ya, Brahma yang sudah memiliki kesucian dan memiliki kesaktian, mereka tahu, oh ini adalah bayangan dari Sang Buddha. Tetapi mereka tetap mendengarkan dhamma atau abhidhamma ini dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi ini adalah selama Sang Buddha ada di alam surga Tusita. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari sedhamma, berarti kita melihat bahwa ketika ya Sang Buddha yang begitu sudah luar biasa, beliau tetap masih mengingat jasa kebajikan daripada orang-orang sebelumnya, ya, terutama kepada ibunya. Nah, di sini secara tidak langsung Sang Buddha memberikan contoh kepada kita bagaimana untuk yang pertama, yaitu memiliki sifat katanyu kata wedi, ya, tahu membalas budi, tahu mengingat kebajikan dari orang lain dan kemudian mau untuk membalas budi, ya. Sifat katanyu kata wedi pada zaman sekarang, ya, ini sangat susah didapatkan, ya. Nah, sehingga di sini malam ini kita mengingat kembali bahwa Sang Buddha mengajarkan kita untuk selalu mengingat katanyu kata wedi, ya. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat penting, ya. Kita melihat betapa hebatnya Sang Buddha, betapa kalau misalnya kita bandingkan seorang Sang Buddha dengan seorang Dewi Santusita, ya, itu sangat jauh sekali, ya. Tetapi Buddha sendiri mendapatkan penghormatan daripada alam Brahma, yang kalau misalnya setiap pagi Anda baca, ya, Brahma Parohita, Brahma Parisaja, Brahma Parohita, Brahma Mahabrahma, ya, Paritaba, Dewa dan seterusnya. Sedangkan Dewa Santusita itu hanya berada di level manusia, hanya 2 level di atas. Sedangkan para Brahmana yang lain masih menghormati juga Sang Buddha. Tetapi kita melihat historinya, ya, karena Dewi Santusita ini adalah mantan ibunya yaitu Ratu Mahamaya, tetap Sang Buddha melayani dengan memberikan dana dhamma kepada mereka. Nah, sehingga Bapak Ibu dan saudara-saudari sedhamma juga sama di dalam kehidupan kita, ya. Karena mungkin waktu muda Anda bekerja mati-matian, waktu muda Anda sekolah mati-matian, ya, sehingga Anda menjadi sukses di saat ini. Nah, walaupun kita sudah sukses di saat ini, kita harus masih mengingat bahwa kesuksesan kita adalah berkat daripada bantuan makhluk-makhluk atau orang-orang yang lain, ya. Misalnya seorang anak yang punya kepintaran, ya, cum laude, IP-nya 4, ya, bagaimana dia bisa IP 4? Tentunya kalau tidak ada dosen-dosen yang luar biasa membimbing beliau, maka tidak mungkin, ya, untuk mencapai level seperti ini. Ya, mungkin sama juga ketika Bapak Ibu mencapai tingkat-tingkat posisi yang tinggi di dalam perusahaan seperti direktur, ya, komisaris, ya, bukan tidak mungkin, ya, berapa banyak staf, karyawan, manajerial yang membantu Anda sampai mendapatkan posisi seperti ini dan seterusnya. Nah, sehingga ketika sudah posisi di atas, kita jangan lupa bahwa kita ada di atas perjuangan kita sendiri dan juga atas bantuan dari orang yang lain. Nah, oleh karena itulah kita
memiliki rasa katanyu kata wedi ini dengan sebaik-baiknya. Katanyu kata wedi ini juga Bapak Ibu bisa lakukan ya dalam hal pelimpahan jasa. Ya, ketika Bapak Ibu sedang melakukan pelimpahan jasa atau patidana, itu secara tidak langsung kita juga melakukan katanyu kata wedi. Itu adalah praktek daripada katanyu kata wedi. Karena kenapa? Kita berbuat baik atas nama orang-orang yang telah meninggalkan kita, orang-orang yang sedang sakit, orang-orang yang sedang menderita. Nah, kita mendoakan mereka, maka disitulah kita melaksanakan katanyu kata wedi. Ya, jadi ini adalah praktek yang pertama, yaitu katanyu kata wedi. Masih banyak sekali contoh yang bisa Bapak Ibu lakukan di dalam praktek-praktek ini. Juga bisa untuk Anda katanyu kata wedi, Anda juga tidak boleh menghancurkan orang lain. Ya, Anda juga tidak boleh menghancurkan teman, tidak boleh licik sama teman dan seterusnya. Nah, ini adalah praktek daripada katanyu kata wedi. Yang kedua, Bapak Ibu, kita mempelajari yang kedua di sini adalah Sang Buddha membabarkan dhamma kepada ibunya, ya. Nah, kita tahu di dalam tingkatan-tingkatan dana, ya. Tingkatan-tingkatan dana, dhamma-dana ini adalah yang paling tinggi. Ya, yang paling tinggi. Nah, sehingga dana dhamma dikatakan adalah pemberian yang paling tinggi. Kenapa pemberian yang paling tinggi? Karena dhamma mampu untuk mengubah hidup kita menjadi orang yang lebih baik, ya. Tadi ada satu umat sebelum chanting WA ke Bante. Aduh Bante, terima kasih ya, kita sama-sama sudah kebaktian hampir 2 tahun dan sekarang saya menjadi orang yang lebih sabar, lebih baik. Nah, di situ kita melihat bahwa ada perubahan ketika orang mempelajari dan mempraktekkan dhamma, ternyata ada perubahan yang positif di dalam dirinya. Nah, sehingga dana dhamma ini adalah sangat-sangat penting dan sangat-sangat baik, ya. Kemarin waktu Bante mengisi ceramah hari Sabtu, ya, buat anak remaja KMB Dhammamita yang ada di Hong Kong. Kalau biasa bukan masa pandemi Bante ke Hong Kong, ya, cuma kemarin lagi masa pandemi jadi pakai Zoom, ya, pakai Zoom, nggak pergi ke Hong Kong. Nah, ketika Bante menjelaskan dana dhamma, ibarat Bante bilang ke mereka begini, misalnya si A suka membunuh nyamuk, ya. Kemudian si A ini naksir sama kamu, ya, sebagai Buddhis. Kemudian Anda sebagai umat Buddha, Anda boleh bilang dong kepada si A bahwa kalau mau merit sama gua, ya, kamu tidak boleh membunuh nyamuk. Nah, ketika karena rasa cinta dan pengertian, pada akhirnya si A berusaha untuk tidak membunuh nyamuk. Dan kalau misalnya Bapak Ibu, dia pacaran di umur taruhlah 20, jangka waktu hidup manusia sampai 70 tahun. Berarti selama 50 tahun si A tidak membunuh nyamuk. Ya, kalau satu hari si A biasanya bunuh 1 nyamuk, berarti kalau 50 tahun, ya, sekitar mungkin 18.000 nyawa nyamuk selamat gara-gara 1, jangan membunuh nyamuk. Ya, jadi kita melihat bagaimana kekuatan dari dana dhamma, ya. Jangan kita anggap remeh. Dana dhamma yang kita berikan membuat 18.000 nyamuk, oh lebih ya, 365 kali 50, ya, kurang lebih sekitar 18.000.
nyawa nyamuk selamat. Itu kalau dia bunuh 1. Kalau dia bunuh 10 berarti 180.000. Ya, hanya kita bilang jangan membunuh. Nah itu Bapak Ibu, jadi dana dhamma ini adalah satu dana yang kita bisa berikan kepada orang lain dengan tujuan yang baik, ya, dengan tujuan yang baik dan bisa mengubah kualitas kehidupan orang ini. Ketika hidupnya berubah, otomatis, ya, kalau dia jahat kemudian dia berubah menjadi baik, otomatis Bapak Ibu, dia akan menjadi lebih tenang, dia akan menjadi seorang yang lebih damai, auranya lebih cerah, kemudian dia bisa hidup dengan pikiran yang positif, dan kemudian dia bisa mencapai kesuksesan. Jadi dengan kita memberikan dana dhamma, ternyata kita memberikan value, kita memberikan nilai yang tertinggi bagi orang lain. Dan kalau dana dhamma Anda yang berikan adalah dana dhamma yang tinggi, sehingga memungkinkan orang ini untuk mencapai tingkat kesucian, berarti Anda juga telah berbuat kebaikan yang sangat luar biasa, ya. Bayangkan kalau gara-gara Bapak Ibu bilang, ayo meditasi, kemudian yang meditasi capai jana. Nah, luar biasa kan? Gara-gara dengar misalnya sama misalnya Ibu Liu Liing misalnya, karena dengar Ibu Liing, iya, akhirnya si A meditasi terus dan dia mencapai jana, dia mencapai tenangan, dia menjadi tenang. Nah, apa yang dia kerjakan menjadi lebih baik. Nah, berarti kita sudah mencetak bodhisattva, orang-orang yang baru yang baik. Nah, oleh karena itulah malam hari ini kita merenungkan 2 hal, yaitu katanyu, kata wedi, tahu mengingat kebajikan orang lain dan mau untuk membalas budi. Yang kedua adalah kita melakukan dana dhamma, ya, memberikan dhamma kepada orang-orang yang kita kenal. Bukan dana dhamma itu bukan berarti kita mau mengajak mereka untuk wisudi, bukan, ya, tetapi kita mengajarkan mereka dhamma agar mereka menjadi lebih baik. Misalnya ketika cucu atau anak dari Bapak Ibu, misalnya mereka tidak baca parita, kemudian Anda bilang, ayo baca parita doa. Atau misalnya ketika anak atau cucu atau saudara kita, misalnya mereka yang suka mabuk, kemudian Anda ajarkan. Atau ketika orangnya yang suka bergosip, kemudian Anda ajarkan. Nah, ini semua adalah dana dhamma, ya, dana dhamma yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari.